Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Pauno, Bojonegoro, Jawa Timur. Kalau kemarin saya sudah membaca sebuah biografi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tahun 2003 sampai 2009 dengan judul Mardikun si Penggembala Kambing, yaitu mulai halaman pertama sampai halaman 35. Nah, mulai lahir sampai sekolah setingkat SMA atau waktu itu disebut SEMEA. Kalau sekarang SMK. Nah, kali ini saya lanjutkan yang berjudul Masa Kerja Selepas SEMEA. Jadi selepas SEMEA ini beliau sudah bekerja. Pada saat itu dia tetap ingin yang namanya kuliah, karena pada saat itu orang yang bisa kuliah itu sangat sedikit. Pada tahun 1975 itu benar-benar sangat sedikit sekali orang yang bisa kuliah. Tidak seperti saat ini. Apalagi orang dari desa yang bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi itu hampir tidak ada. Sedikit sekali. Tidak sama dengan sekarang. Keinginan yang begitu besar untuk melanjutkan kuliah itu tidak bisa ditahan. Meskipun memang sangat sedikit, tapi tetap menjadi cita-citanya. Dengan melanjutkan kuliah, dia ingin bisa hidup lebih baik daripada orang tuanya yang sengsara seperti itu. Apalagi orang tuanya juga berpesan agar dia bisa menjadi orang yang sukses dan mandiri. Juga ingin anaknya bisa melebihi dari orang tuanya. Itulah cita-cita bapak dan ibunya. Walaupun beliau sengsara, tetapi ingin anak-anaknya ini lebih baik masa depannya. Begitu harapan orang tua dan dia sendiri yang tertanam dalam jiwanya. Bahwa dia harus bisa kuliah lagi bagaimanapun caranya nanti. Pada tahun itu sekitar tahun 1973 sampai 75, sejak lulus SEMEA, Mardikun bertekad harus kerja dulu di kota itu. Waktu itu sengaja pamit pada Pak PI bersama temannya. Mereka berangkat ke Surabaya untuk mencari kerja dan mungkin ada kesempatan untuk bisa kuliah. Sedangkan pada masa kuliah di Surabaya juga banyak kisah menarik. Namun sebelumnya dia ingin menyusulkan keterangan yang ada saat kuliah di SMP di Surabaya, bahwa pada saat kuliah di PG SMP di Surabaya itu seangkatannya semuanya ikatan dinas. Jadi tidak perlu mikir masalah biaya, karena memang sama sekali tidak membayar. Justru malah mahasiswanya ini dibayar. Pada saat itu mereka per bulan mendapat uang saku sebesar Rp12.500. Tentu ini sudah termasuk jumlah yang cukup besar. Uang Rp12.500 sudah sangat cukup sebagai biaya hidup di Surabaya pada saat itu. Bahkan lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Kalau tidak salah, bulan ketiga dan keempat itu uang tunjangannya sudah keluar, yaitu uang ikatan dinas. Sehingga pada saat itu juga sudah bisa memenuhi biaya hidup sendiri. Akhirnya memilih untuk keluar dari kerja yang di pagi hari itu, karena ingin konsentrasi untuk belajar dan kuliah saja. Demikian yang disampaikan pada pimpinan perusahaan tempatnya bekerja, bahwa dia ingin konsentrasi lebih besar untuk kuliahnya. Dengan demikian, langsung mohon pamit pada perusahaan bahwa akan keluar. Sekali lagi tujuannya adalah akan konsentrasi penuh untuk kuliah.
Selanjutnya tahun 70-an, tepatnya pada tahun 76 awal, setelah selesai sekolah di Semea pada tahun 1975, maka pada tanggal 31 Desember 1975, Margikun berangkat merantau ke Surabaya. Hanya bermodal ijazah Semea, artinya dari SD sampai Semea saja, lalu merantau ke Surabaya. Pada tahun 76 awal dengan niat mau mencari kerja, syukur jika nanti bisa kuliah. Jadi harapannya seperti itu, bisa kuliah sambil bekerja, atau bisa kuliah di luar jam kerjanya. Pada saat pertama berangkat ke Surabaya, pertama yang didatangi adalah rumahnya Bude yang bernama Siti Rokayah. Beliau adalah kakak dari bapaknya. Adapun rumah Bude Rokayah adalah tepatnya di Kampung Jalan Kedung Klinter nomor 4 nomor 45. Dia ikut tidur dan bertempat tinggal demi untuk mencari pekerjaan. Alhamdulillah waktu itu Budi mengizinkan. Walaupun rumahnya sangat sempit, tapi semua itu tidak menjadi masalah. Yang penting bisa mencari kerja sambil kuliah. Rumah beliau itu yang separuh dikontrakkan, sedangkan yang separuh itu ditempati 2 keluarga. Maka di sana ya tidak ada apa-apa, berdempet-dempetan. Pokoknya yang penting bisa tidur. Di sana itu tiap malam tidurnya di warung. Jadi kursi-kursi di warung itu kalau malam buat tidur, yaitu kursi-kursi panjang di warung itu. Tidak apa-apalah, yang penting bisa mendapat tumpangan selama di Surabaya. Pada awal tahun begitu datang sudah mulai membuat surat-surat lamaran yang ditujukan kepada beberapa instansi, termasuk juga perusahaan-perusahaan. Pokoknya yang penting bisa cukup untuk makan dulu. Setiap hari ke sana kemari mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun akan diterima, yang penting halal dan yang penting bisa bekerja. Pada tahun 76 awal itu dia juga melamar di instansi pemerintah, menyerahkan surat permohonan yang dilampiri fotokopi ijazah dan lain-lain. Juga di perusahaan-perusahaan yang kira-kira bisa menerima ia bekerja. Sampai dengan sekitar 1-2 bulan berjalan, alhamdulillah waktu itu Bude Rokayah punya kenalan. Ada tetangga yang bekerja di perusahaan mebel. Akhirnya dia ditawari untuk bekerja di mebelan. Ya sudah, tidak apa-apa. Lalu ikut kerja di perusahaan mebel yang membuat kursi, tempat tidur, buffet, dan lain sebagainya. Semua itu adalah kualitasnya ekspor, dikirim ke luar Jawa maupun ke luar negeri. Dia terima di sana. Pertama menjadi tukang amplas. Jadi harus belajar mengamplas kayu-kayu itu. Setelah itu lalu juga belajar bagaimana cara mendempul. Setelah bisa remplas dan dempul, lalu diajari cara melitur. Pokoknya dari mebel-mebel itu dia sudah memperoleh penghasilan. Ya, yang penting cukup bisa dapat penghasilan sendiri. Bisa untuk makan sehari-hari lah, begitu bisa untuk makan dulu. Jadi masalah tempat sudah mendapat tumpangan. Kemudian untuk makan juga sudah dapat dari pabrik mebel itu. Dia bekerja mulai pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Baginya itu sama sekali tidak masalah. Sementara kerjaannya ya itu mengikuti tukang-tukang pelitur dan tukang mebel, membantu kesana kemari. Pontang-panting tidak menjadi masalah, asalkan bisa kerja pertama kali di Surabaya. Prinsipnya adalah pokoknya bisa. Sampai kurang lebih 4 bulan ternyata surat lamaran yang dikirim dulu itu kok belum ada tanggapan. Akhirnya pada bulan Juni itu dia kembali ke kakaknya yang pertama yang bernama Darmaji, bisa dipanggil Mas Darmaji. Beliau tinggal di Bangil. Waktu itu disuruh coba mencari pekerjaan di sana. Katanya ada namanya Pasuruan Industri. Pokoknya di sana itu banyak pabrik-pabrik yang baru saja berdiri. Di Pasuruan itu diminta ke Bangil, maksudnya untuk membuat lamaran di sana. Kebetulan waktu itu yang berbatasan dengan Pasuruan adalah perusahaan-perusahaan yang mendirikan pabrik-pabrik.
Harapannya nanti bisa melamar di sana. Sementara itu dia tinggalkan Surabaya, tentunya izin budenya. Akhirnya diizinkan karena beliau juga sudah tahu tentang Mas Darmaji itu. Beliau juga dulu pernah ikut Budi Rokaya. Akhirnya Madikun pergi ke Bandung. Di sana tinggal sementara beberapa waktu, ya sekitar 3 bulan. Namun tetap saja tidak mendapat pekerjaan. Padahal sudah melamar ke sana kemari. Namun tidak ada ya lapangan pekerjaan yang menanggapi. Akhirnya Madikun kembali lagi ke Surabaya. Dia kembali lagi ke Surabaya sekitar bulan September. Di Surabaya dia kembali lagi ke rumah yang dulu numpang lagi di rumah Budi Rokaya. Alhamdulillah mendapat pekerjaan lagi di daerah situ. Kebetulan adalah di pabrik yang membuat anduk kecil, tempatnya di kampung. Yang di situ membuat anduk yang ada tulisan nama dari masing-masing yang pesan. Jadi namanya itu di tengah-tengah. Karena dia di sana sebagai orang baru kerja, ya kerja yang penting dapat penghasilan saja. Pertama ya bekerja sebagai tukang membuat benang. Benang itu untuk dicuci sebagai bahan untuk membuat tulisan di anduk itu. Bahannya dari benang lawe, kemudian dicuci bersih, terus direndam sampai 1 hari. Cukup 1 hari dengan pakai kaporit itu. Terus besoknya setelah 1 hari 1 malam dicuci bersih, terus diberi pewarna. Jadi dia juga akhirnya punya pengalaman memberi warna-warna benang itu. Tugasnya adalah bertanya kepada orang yang bagian membuat anduk, warna apa saja yang habis nanti dia akan membuat. Barengan yang kurang warna apa saja maka dia akan buatkan. Jika yang kurang warna merah, dia akan buatkan warna merah. Kalau yang kurang warna hijau, dia akan buatkan warna hijau. Demikian juga warna kuning atau warna-warna lainnya. Maka dia nanti buatkan warna sesuai permintaan. Jadi pada saat itu dia bertugas sebagai tukang buat benang warna. Pekerjaan itulah yang dialami. Di samping itu dia juga kebetulan dulu punya pengalaman bisa menjahit. Karena waktu di Gendong Kulon dulu di desa belajar menjahit pakai mesin jahit biasa. Maka kalau siang hari setelah selesai memberi warna benang itu, dia bisa menjahit untuk potongan-potongan dari anduk-anduk itu dijahitnya. Akhirnya ya alhamdulillah dari hasil bekerja itu yang penting bisa untuk biaya hidup. Jadi tidak menggantungkan diri dari orang lain, maka bisa menjadi biaya hidup itu sendiri. Berjalan waktu itu sampai dengan akhir Desember 1976 sampai 1977 awal masih bekerja di situ, di pabrik anduk itu, tapi juga masih mengajukan lamaran kemana-mana. Semua masih tetap berjalan, bahkan pernah mendapat panggilan dari Departemen Keuangan. Jadi Departemen Keuangan itu ada di Jalan Indrapura. Dia diminta untuk mengikuti tes juga. Waktu itu Departemen Keuangan memerlukan tenaga dan kebetulan dia juga jurusan tata buku. Seleksi dilaksanakan di Gelora Pancasila. Waktu itu ribuan yang ikut tes. Jadi dengan ribuan peserta yang ikut tes, Madikun menjalani. Waktu itu masih kurang beruntung. Karena dari sekitar sekian ribu hanya dibutuhkan sedikit. Pokoknya masih kurang beruntung di kantor keuangan negara. Akhirnya pada bulan Januari 77 itu kebetulan baca koran bahwa pemerintah saat ini akan membuka kesempatan untuk memperluas pendidikan, di mana akan membuka SMP di tiap kecamatan di Indonesia. Juga membuka beberapa SMA dan DIK untuk kawadanan ukurannya waktu itu. Pokoknya akan dibuka sekolah-sekolah baru, padahal kebutuhan utamanya adalah guru. Itu berita yang dibaca di koran waktu itu. Waktu itu mulai proyek, namanya adalah proyek Pelita. Akhirnya pemerintah membuat keputusan akan mengangkat guru. Ya, guru itu diangkat melalui program yaitu PGSLP, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama yang disempurnakan. Juga ada PGSLA, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Untuk yang PGSLP adalah lulusan dari SMA dan SLTA. Apapun jurusannya, ada yang STM, ada juga SMA dan segala macam. Terus yang PGSLA itu adalah dari sarjana muda. Karena dia belum sarjana muda dan baru lulus SLTA, maka ikut mendaftar di proyek Pelita itu. Disampaikan bahwa pendidikan yang untuk di PGSLP itu hanya 1 tahun. Sudah 1 tahun akan menjadi guru.
dan harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Nah, demikian dulu sebagian kisah yang berjudul Masa Kerja Selepas SMA dari buku Mardikun Si Penggembala Kambing, sebuah biografi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tahun 2003 sampai 2009. Insya Allah di waktu yang akan datang akan saya lanjutkan membaca di masa kuliah dan seterusnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.